perdebatan. Boleh dong kita bilang perdebatan ya antara Bung Ciko dengan Grace tadi. Tadi Bung Ege bilang pegel ya Grace. Pegel. Tega banget kita disuruh berantem gak dikasih tempat duduk. Enggak. Kita geruduk aja Bang Ciko gimana? Anak muda Itu harus kuat berdiri. sengaja kata Mas Nah, ini Sujiwo dia nih, Tejo, nah ini Mas Tejo nih. sengaja tidak dikasih tempat duduk supaya Grace mendatangi panelis. Sebentar Bung Ege, tadi saya tuh tertarik dengan pernyataannya Chief Ege bilang ini sama nih pengulangan situasi debat Iya, ketiga iya. terjadi malam hari ini. Tapi dalam di menuju konteks yang pemilu. berbeda Betul. jadinya, ya kan? Nah, Tiba-tiba yang jadi agak santai, Mardhani Alisera 01. Saya mau ke Mbah Tejo. Apakah ini peristiwa setelah terjadi peringatan 51 tahun, ulang tahun? tambah semangat kayaknya. Tambah nih ya. semangat. Ya. Saya mau ke Mbah Tejo. Mbah Tejo, ini kalau kita lihat berdebat, sebenarnya kan itu Ada yang salah menurutku. Nah, apa nih yang Secara salah? logika salah, sangat mendasar. Tapi kalau saya ngomong gini jangan dibilang aku ngedukung Pak Prabowo ya. Mendukung Grace. Saya mendukung semuanya. Oke. Saya mendukung ya. semuanya. Apa yang salahnya apa yang Cuman salah? kekurangan dari debat kemarin itu, Rif, tolong saya. Iya. Ini bukan debat antara calon presiden. Tapi debat antara calon presiden dengan menteri pertahanan. Oke. Jadi harusnya Pak Prabowo diperlakukan sebagai calon presiden di situ, bukan menteri pertahanan. Itu fatal menurut aku. Jadi yang ditanya visi ke depan tentang pertahanan, bukan yang kemarin-kemarin, karena yang kemarin dia sebagai menteri pertahanan. Oke. Gimana bisa terjadi di Indonesia ini? Logikanya salah. Gitu. Boleh Yang nggak? kedua, Boleh nggak ngomong? sorry, yang kedua. Kalau kita ngomong soal pertahanan, semua dunia udah tahu. Pertahanan alutsista dan lain sebagainya itu termasuk pesawat bekas. Menurutku pesawat bekas masih lebih bagus daripada bekas pesawat gitu loh. Iya kan? Gitu loh. Mbak Tejo sebentar, saya ingin menanggapi sedikit tadi. Iya. Harusnya visi misi ke depan sebagai Karena di capres. situ Prabowo bukan sebagai menteri pertahanan. Oke, tapi wajar nggak kalau orang pengen tahu apa yang sudah dilakukan selama menjabat jadi Menhan? Wajar dong? Ya Apa nggak salah wajar, juga? ya kebetulan dia menteri pertahanan. Bagaimana kalau dia seniman? Bagaimana kalau dia gubernur? Oke. Nggak wajar. Yang Baik. kedua, fatalnya adalah pertahanan itu oke, alat-alat perang. Tapi yang paling besar dari pertahanan adalah budaya. Di situ sama sekali nggak disinggung. Oke. Belanda menjajah Indonesia nggak jadi-jadi dengan kapalnya. Nusantara begitu luas, Pak Mardhani. Bang Ciko, Grace pasti ingat. Tapi setelah Stroke Ronje belajar tentang Islam, belajar tentang budaya-budaya di Nusantara, baru Belanda bisa masuk. Oke. Itu yang tidak Korea dibahas sudah ya. melakukan itu budaya Amerika dengan Hollywoodnya. Kita ngomong budaya, ngomong kapal perang, ngomong udah kuno. Itu pertanyaan saya ke KPU dan juga kenapa budaya itu pertahanan tertinggi? Kalau kebudayaan kita tinggi, kita akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang bisa bikin kapal, bisa bikin itu. Oke. Baik, saya boleh minta tanggapan dulu. Bung Mardhani, kenapa diposisikan sebagai Menhan, bukan sebagai capres yang harusnya visi misi ke depannya yang diminta, bukan Saya apa yang jawab sudah Mas Jiwo dikerjakan. dulu bagus sekali. Iya. Mas Anies Dan soal mengatakan pertahanan semesta, Mas Jiwo. Termasuk di dalamnya budaya. Karena itu Mas Anies mengatakan kalau saya jadi presiden setiap luar negeri, saya selalu bawa tim budayawan saya. Indonesia harus jadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang mempesona. Dengan apa? Dengan budayanya. Dengan apa? Dengan kulinernya. Dengan apa? Dengan ilmuannya, dengan diasporanya. Jadi Mas Anies sudah menyinggung itu. Tapi tema kemarin memang bukan tema budaya. Nanti di berikutnya. Bisa. Pertahanan itu di dalamnya kebudayaan itu kalau kita mau maju. Setuju, tetapi KPU-nya membatasi. Ya KPU berdiri dong KPU. Siap, kita nanti sampaikan ke KPU. Kami setuju. Enggak. Kami Selamat. setuju dan betul. Enggak, saya mau mengatakan ini penting sekali ya. Apalagi saya yang duduk sebelahnya lebih takut lagi sebetulnya ya. Tapi bukan itu intinya. Ya, ada satu pertanyaan yang menurut saya hampir ke arah itu. Ini jangan berarti nanti saya dianggap mendukung salah satu calon loh Pak. Ya, ini ada satu pertanyaan malah bisa jadi simulasi. Pertanyaan ini ditujukan pada waktu itu kepada Pak Prabowo. Ya, mungkin kalau ini ditanyakan kembali, Grace bisa jawab. Ini kurang lebih mewakili itu, ya. Ini saya bacakan persis seperti itu pertanyaannya. Mau diulang jawaban Pak Prabowo boleh? Simulasi, seandainya terjadi kembali gitu loh. Pertanyaannya begini, semakin tinggi jenjang. Nah, ini menempatkan diri pada itu tadi, posisi presiden. Ya.
Ya kan bertanya kepada Menteri Pertahanan tapi menempatkan diri pada posisi presiden. Ini pertanyaan dari Anies Baswedan. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya. Semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai, bukan lagi teknis-teknis. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dan sederhana. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga ketahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Nah, coba sekarang Grace, mungkin ada kesempatan nih menjawab ini karena tidak lagi menempatkan pada Menteri Penerangan tapi pada Presiden, Panglima tertinggi. Silakan lo Grace. Saya kasih Bang kesempatan Egi, dulu. Bang Egi, saya terima kasih diberi pertanyaan, tapi ini bukan debat capres dan Anda bukan panelis dalam debat capres. Jadi saya minta kami ini jangan diperlakukan demikian. Enggak, tadi gitu saya ya. menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Sujiwo Tejo. Ya. Kalau dibilang ini nggak ada pertanyaan itu, kebetulan salah satunya menurut saya mencoba Ya, meletakkan. poinnya adalah memang sudah ada disinggung Iya, soal disinggung nilai-nilai dan walaupun etika tidak di langsung situ. budaya. Oke. Tapi dalam konteks tata nilai, etika gitu ya, dan kemudian dikaitkan dengan posisi yang lebih tinggi dari Menteri Pertahanan. Ya, Tapi saya nggak rasa- apa-apa juga oke. guys, kalau nggak dijawab nggak apa-apa. Oke, Salah saya ingin satu trik langsung- dalam debat adalah nggak menjawab. Iya betul, betul. Iya. Ini bisa jadi Betul, contoh betul, oleh betul. Itu benar. capres-capres lainnya nanti. Siap. Saya ke Bung Ciko. Bung Ciko menanggapi tadi pernyataan dari Mbak Tejo bahwa Pendek harusnya aja. nanyanya Oke. apa visi misi sebagai capres ke depan terkait dengan pertahanan, bukan Aku mengevaluasi pendek kerja aja. Menhan. Orang itu diperlakukan sesuai bagaimana dia memantaskan dirinya sebagai apa. Oke. Itu aja. Jadi kalau dia dilihat kurang pantas jadi calon presiden ya dia diperlakukan ya seperti posisi-posisi yang di bawah itu. Itu aja. Jadi, tunggu. Jadi menurut Anda Pak Prabowo tidak pantas untuk maju sebagai calon presiden begitu? Bukan itu aja. Kita bicara sebagai Menteri Pertahanan aja dia nggak pantas. Kok kemarin kan terbukti itu kan. Bagaimana Grace menanggapi ini? Saya bantuin Grace nih. Ya tadi lagi-lagi ya Bang Bang Ciko. Ini kita semua tahu ini sedang ada kontestasi dan yang kita mau bahas hari ini adalah bagaimana kemarin itu harusnya menjadi ajang di mana kita bisa mendengarkan gagasan para capres kita, tapi yang ada di situ adalah ajang saling menilai. Yang saya apresiasi kalau kita tadi Bang Ege bicara soal etika, untung di situ bukannya budaya bangsa Indonesia itu adalah saling hormat menghormati gitu ya. Di sana saya apresiasi sekali Pak Prabowo tidak balik bertanya kepada masing-masing bagaimana Anda memberi nilai kepada Pak Anies sebagai gubernur DKI misalnya. Atau bagaimana Anda menilai Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah misalnya. Karena bukan pada posisi, kita bukan pada posisi itu untuk menilai. Nilai itu kriterianya banyak. Setiap kriteria harus dibuat bobotnya, bukannya cuma sekedar saya nggak suka sama kamu, saya mau menang dari kamu sehingga saya rasa nilai kamu sekian. Nilai itu kita jangan pakai perasaan, apalagi ini adalah sebuah forum yang terhormat di mana yang memberi nilai itu harusnya bukannya kanan dan kiri, tapi masyarakat. Nah, itulah yang makanya saya bilang kemarin itu terjadi bullying. Oke. Di mana dua capres saling melempar narasi, memberi nilai kayak adu rendah gitu ya. Dan yang saya apresiasi Pak Prabowo menjunjung tinggi budaya Indonesia yang tahu Oke. sopan santun, tidak mau merendahkan orang di depan publik, dia tidak membalas. Kalau Bang Ciko tadi bilang kalau kamu nggak mau melakukan itu jangan lakukan pada orang lain. Berarti Bang Ciko kalau kamu nggak mau dinilai buruk oleh orang lain dengan tidak adil, janganlah juga menilai orang itu hanya dengan rasa saja. Oke, boleh ditanggapi Bung Ciko, di situ Mardhani. Nggih, saya nambahin dikit. Gue senang Grace ngomongnya lembut banget ya. Tapi nggak selembut Mas Jiwo. Gitu. Mas Ciko, dia kayak gitu bos. Jadi gini, kalau kita bicara hormat menghormati dengan segala hormat, Pak Prabowo sama sekali tidak menghormati forum debat kemarin. Dengan tidak menyampaikan gagasan-gagasan yang jelas, gagasan-gagasan yang detail. Dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya dan dia tahu waktunya berapa, 2 menit, 1 menit, 1 menit. Ya, dan dia tidak menghormati halayak publik bahwa debat ini adalah ajang, memang bukan ajang jago-jagoan Grace, bukan ajang saling menjatuhkan. Ini ajang agar publik dapat menilai secara utuh capres dan cawapresnya dalam visi misi, gagasan, dan kestabilan emosi salah satunya tentu. Gitu. Jadi secara utuh tapi memang dalam waktu yang singkat.
Nah, Pak Prabowo tidak menghormati forum itu. Dia hanya 2 jawabannya. Datamu salah, rahasia. Datamu salah, rahasia. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, kita harus juga menghormati forum. Cik, saya nambahinnya dikit aja. Gini, nyun sewu, Mas Anies tidak punya niat untuk menyerang pribadi. Justru kalau ngutip timnya Ciko sih ya, Mas Andi Wijoyanto, dulu Gubernur Lemhanas dibilang justru Pak Prabowo yang banyak menyerang Mas Anies dengan kata-kata yang Anies profesor, Anda perlu belajar lagi, Anda tidak layak bicara etis dan segala macam, dan Mas Anies tidak terganggu. Mas Anies tidak marah, monggo saja. Tapi Mas Anies lebih fokus, mana datanya, mana rasionalisasinya, mana roadmap-nya, mana faktanya, mana grafiknya, yang itu nyun saya memang tidak keluar. Sesudah debat, Mungkin ini saya takutnya, nah sekarang bukan karena aku mau nyerang 02 kalau gini. Ini cuma mau benar-benar ya Grace ya. Yang disebut berbudaya lemah lembut bukan berarti nggak berantem. Itu yang aku mau klarifikasi. Leluhur kita minimal dari Jawa mengajarkan melalui wayang. Ada perang Kurawa dan Pandawa. Pandawa diwakili Gatot Kaca, Kurawa Karna. Ini perang terbesar dalam Bharatayuda di hari ke-14. Itu Gatot Kaca ponakannya Karna. Tapi bukan berarti nggak berantem Mas Ciko, Grace. Cuman sebelum setiap kali Gatot Kaca menghantam pamannya, dia nyembah dulu. Tak, tak, nyembah dulu. Tak. Begitu. Dia sebagai ponakan dia nyembah. Dia sebagai antar panglima tetap berantem. Sebagai antar capres dia berantem. Sebagai pribadi, nah apakah itu dipenuhi oleh Mas Anies? Tetap ada unggah-ungguhnya tapi nyerang, itu dipenuhi oleh Mas Prabowo? Kalau Monggo. Anda melihatnya dari kacamata budaya terpenuhi nggak itu unggah-ungguhnya? Aku melihatnya terpenuhi, masih ada unggah-ungguh, begitu betul. intinya baru ngantem. Betul. Tapi di awalnya Bapak, tetap gitu loh. Betul, Grace, Bapak. gitu loh Grace. Aku bukan ngebela yang lain, Pak Prabowo oke juga gitu loh. Gitu loh. Oke. Aku nggak mau, oke. Bolehlah Indonesia menangis tapi jangan Grace gitu loh. Ada Grace, tanggapan Grace? Iya, mungkin memang ternyata ya Pak Prabowo ternyata hatinya lembut sekali, Mas Betul. Jiwo. Sama kayak Mas Jiwo. Dari luar gitu kayaknya garang, padahal hatinya lembut seperti sutra. Nih. Saya kasih catatan bab lembut ini. Iya. Karena setelah debat Gemoy, tiba-tiba itulah bicara di gemoy. forum-forumnya ada kata goblok, ada kata gimana binatang aja, kalau ya buat saya itu tidak lembut. Dan enaknya itu harusnya kata Mas Anies, kalau mau menyampaikan di forum debat, jangan di forum di luar debat. Oke. Jadi justru nyun sewu, jadi tidak gentleman. Kalau gentleman, nyun sewu, Gibran dalam beberapa lumayan. Ini dulu baru nyerang gitu loh. Nah Pak Prabowo kan bisa belajar. Pak Prabowo tuh udah branding gemoynya tuh luar biasa. Ya. Kadang kayaknya hancur Ya. lebur gemoynya, Sebentar, sayang gitu loh. Tahan dulu guys, nanti ditanggapi. Kenapa responnya malah di luar forum debat KPU? Nanti kita akan bahas sesuai jeda menuju pemilu akan kembali sesaat lagi.